Assalamualaikum, salam sehat. Apa kabar rekan-rekan sekalian? Saya Asep Sabolakna pada kesempatan ini ingin menyampaikan tentang pemeriksaan gula darah sewaktu. Pernahkah Anda melakukan pemeriksaan gula darah sewaktu? Tentu ada yang sudah pernah dan ada juga yang belum pernah. Sudah benarkah cara pemeriksaan yang memeriksa gula darah Anda semua? Tentunya kita bisa melihat apakah langkah-langkah yang dilakukan sebelum melakukan pemeriksaan gula darah sudah dilaksanakan. Pada pemeriksaan gula darah sewaktu ada 3 tahapan penting untuk dilakukan. Yang pertama adalah persiapan alat, yang kedua melakukan teknik pemeriksaan, dan yang ketiga adalah interpretasi hasil pemeriksaan. Mari kita saksikan teknik pemeriksaan gula darah sewaktu. Alat dan bahan adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita siapkan glukometer, kemudian strip glukosa, pen lancet dan juga lancetnya, kemudian alkohol swab, dan yang terakhir adalah sarung tangan. Berikut adalah teknik pemeriksaan gula darah sewaktu. Selamat siang. Video kali ini kita akan menerangkan tentang bagaimana cara pemeriksaan glukosa darah sewaktu. Pada kit glukosa darah sewaktu, beberapa alat tersedia, diantaranya glukosameter. Pertama-tama kita harus menyiapkan glukosameternya terlebih dahulu. Kita pasang baterainya. Sudah hidup, kemudian stik gula darahnya. Kita harus perhatikan kode dan juga lot expire dari stik gula darah ini. Kita buka, kemudian kita pasang pada lubang di atas ini. Akan muncul kode darah. Nah, jika sudah muncul seperti ini, kita sudah bisa mengambil sampel pasien. Selanjutnya, kita akan melakukan pemeriksaan gula darah kepada pasien. Yang harus kita persiapkan diantaranya adalah handscoon untuk si pemeriksa, kemudian alkohol swab untuk membersihkan jari si pasien, kemudian lancet. Ada beberapa jenis lancet yang bisa kita gunakan. Seperti ini. Jika memakai lancet yang ini, kita harus menggunakan autoclicknya. Baik, sebelumnya akan saya persiapkan dulu. Selamat siang Bapak. Siang. Kita akan melakukan pemeriksaan gula darah. Sampelnya akan diambil dari jari manis tangan Bapak. Permisi ya Pak. Kita siapkan dulu alkohol swabnya. Kemudian kita pegang jari manisnya, ditekan sedikit. Kemudian kita usapkan alkohol swabnya. Setelah itu kita siapkan lancetnya. Cukup kita buka seperti ini. Kemudian tekan sedikit. Keluarkan darah secukupnya. Kemudian dekatkan stik glukosa darah hingga penuh. Setelah itu kita akan tunggu sampai hasil gula darah keluar. Bapak, ini ditekan dulu ya Pak. Terima kasih. Ini ada hasil gula darah sewaktunya. Baiklah, tadi kita telah melakukan pemeriksaan gula darah sewaktu, dan ini adalah hasil dari pemeriksaan gula darah sewaktu yang telah kita lakukan tadi. Untuk interpretasi hasil nanti akan dijelaskan oleh dokter. Terima kasih, sekian video kali ini. Oh ya,
Gini ya Pak Asep, terkait dengan gula darah sewaktu tadi, ya, itu pemeriksaan dengan menggunakan glukometer, ya, dan kondisi pemeriksaan hasil pemeriksaan itu eh, menunjukkan angka 271 miligram per desiliter ya, artinya kalau mengikuti standar WHO itu batasan maksimalnya 200. Nah, dengan 271 berarti sudah tinggi. Tapi pemeriksaan dengan menggunakan glukometer ini lebih mengarah pada pemeriksaan untuk screening, bukan untuk menegakkan diagnosa. Jadi sebaiknya pasien untuk melakukan pemeriksaan gula darah itu dalam kondisi puasa 10 hingga 12 jam. Nah, itu kemudian kita ambil darahnya 2 jam setelah itu makan, 2 jam kemudian diperiksa lagi, itu lebih menggambarkan kondisi pemeriksaan yang lebih akurat untuk menegakkan diagnosa. Dan kalau mau yang lebih memastikan lagi menegakkan diagnosa diabetes ini, pemeriksaan yang tidak dipengaruhi oleh kondisi kita puasa atau tidak, itu pemeriksaan HbA1c. Ada pemeriksaan lain yang itu HbA1c di mana itu akan menggambarkan kondisi gula darah seseorang dalam 3 bulan terakhir. Jadi lebih akurat lagi dibanding yang tadi saya sampaikan. Intinya lebih baik, lebih pasnya itu puasa dulu. Puasa, kita ambil pemeriksaan. Jadi dengan angka 271 itu sudah di atas normal. Tetapi kita lihat lagi karena tidak puasa, mungkin habis makan itu sangat banyak faktor biasnya ya, artinya bisa tinggi karena mungkin penyebabnya itu tadi bukan karena diabetes. Jadi tidak selalu harus mengatakan tinggi itu berarti diabetes. Kita pastikan lagi dengan pemeriksaan lainnya. Ya mungkin itu ya Pak Asep yang bisa saya sampaikan. Ya Bu Mudah-mudahan Mira, jadi itu memang perlu pemeriksaan lebih lanjut Bu ya untuk ya, penunjang diagnosa itu dengan gula darah puasa Bu ya, agar pasti ya, nilainya seperti itu ya Bu ya. ya betul. Baiklah Bu Mira, mungkin terima kasih atas penjelasan dan waktunya, kesediaannya ya. Pada pemeriksaan gula darah tersebut sangat penting melakukan teknik pemeriksaan yang benar sehingga pemeriksaan laboratorium benar sejak awal dan seterusnya untuk kepuasan pelanggan. Demikian yang saya sampaikan, semoga bermanfaat dan mempermudah memperlakukan pemeriksaan gula darah sewaktu yang benar. Ada pepatah yang mengatakan waktu dan kesehatan adalah 2 aset berharga yang tidak kita sadari dan hargai sampai akhirnya habis. Denny Wetley. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.